Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilal dari kelas B dengan NPM 2010100058. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Yang pertama, definisi hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana, seperti perbuatan yang dilarang dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang korupsi, dan undang-undang HAM, dan undang-undang yang lainnya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Yang selanjutnya yaitu perbuatan yang dilarang. Yang pertama adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan yang terakhir adalah korupsi. Tujuan hukum pidana. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua. Ialah yang pertama untuk menakut-nakuti setiap orang yang sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang kedua untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain. Sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu, dan itu mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan tidak baik sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana, maka dipelajari oleh kriminologi. Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang dapat membantu hukum pidana, yaitu ilmu psikologi. Jadi kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, sebagaimana akibatnya dalam tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu. Klasifikasi hukum pidana. Yang pertama ada hukum material, ialah cabang hukum pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari hukum publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang ilmu hukum pidana lainnya, seperti hukum acara pidana, ilmu kriminologi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hukum formil atau hukum acara pidana. Untuk tegaknya hukum material diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum material itu terwujud atau dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum material. Asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana. Yang pertama ada asas legalitas yang dalam hukum pidana sering disebut dengan asas nullum delictum nulla poena sine lege. Dalam sejarahnya tidak menunjukkan bahwa pembaru hukum pidana pada abad ke-18 dulu berpendapat bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan satu undang-undang. Yang kedua ada asas teritorial atau wilayah. Ialah asas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara itu mutlak berlaku di wilayah negara yang bersangkutan terhadap semua orang, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. Yang ketiga ada asas perlindungan, ialah asas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku juga terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana meskipun di luar wilayah negara tersebut, baik pelaku yang warga negara sendiri maupun orang asing, bila tindak pidana tersebut mengganggu kepentingan hukum dari negara yang bersangkutan. Yang keempat ada asas personalitas atau nasionalitas aktif. Ialah asas yang mengatakan bahwa hukum pidana suatu negara dapat dikenakan atas warga negaranya meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana di luar negeri. Asas personalitas tidak mungkin dapat digunakan sepenuhnya terhadap warga negara
yang sedang berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat. Yang kelima adalah asas universal. Ialah suatu asas yang menegaskan bahwa suatu hukum pidana suatu negara dapat berlaku terhadap siapa saja, di mana saja dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum dunia internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional, asas universal adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia, yaitu hukum internasional. Implementasi asas-asas hukum pidana dalam KUHP. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang pegangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian. A. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. B. Jika sebuah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam undang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut, secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana. Tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang melakukan perbuatan itu. Yaitu, yang pertama, perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undang pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. Yang kedua, perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang kedua ada asas teritorial. Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan. Dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritorial atau wilayah negara yang bersangkutan. Simons mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dapat taat kepada perundang-undangan negara tersebut. Pasal 2 KUHP merumuskan aturan dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di Indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia. Misalnya saja seseorang yang dari luar negeri mengirimkan paket berisi bom dan meledak serta membunuh orang ketika dibuka di Indonesia. Hal ini akan dibicarakan lagi nanti mengenai teori locus delicti atau tempat terjadinya delik atau tindak pidana. Dalam membicarakan lebih lanjut tentang tindak pidana. Yang ketiga ada asas perlindungan. Menurut asas ini, peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Hal ini diatur dalam pasal 4 KUHP setelah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Ketentuan pidana dalam perundang-undang Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Yang pertama, salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Yang keempat ada asas personalitas aktif. Menurut asas ini, ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada pasal 2 KUHP. Pasal 5 KUHP berisi ketentuan tersebut, tetapi dengan pembatasan tertentu, yaitu jika yang dilakukan adalah perbuatan diatur di dalam 1 bab 1 dan 2 buku kedua KUHP, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden pasal 104 sampai 139. Yang kedua, pasal 160 dan 161 menghasut di muka umum untuk menentang penguasa umum. Pasal 240 berkaitan dengan melakukan kewajiban sebagai warga negara seperti wajib, militer, dan sebagainya. Pasal 279 berkaitan dengan perkawinan yang dilarang. Pasal 450 sampai 451 yang berkaitan dengan pembajakan laut. Yang ketiga, perbuatan yang menurut undang-undang di Indonesia termasuk kejahatan dan menurut ketentuan di negara itu dapat dipidana. Dan yang terakhir adalah asas universal.
Untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan di laut, meskipun berada di luar kendaraan air, jadi di laut bebas. Kejahatan demikian ini lazim disebut sebagai asas universal, karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga negara apapun. Yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia. Terima kasih, maaf bila ada salah kata atau tidak jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.